Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Namun sebelum berdoa, mari kita bernyanyi. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa dalam nama Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, ajari kami mencintai seperti Engkau mencintai, seperti Santo Tarsius mencintai Engkau, sebab Engkau Tuhan pengantara kami kini sepanjang masa. Amin. Roh Kudus. Amin. Selamat pagi semuanya anak-anak. Pagi anak-anak sekalian. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdiri terlebih dahulu. Ingat yel-yel kita. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Luar biasa. Apa kabar anak-anak? Luar biasa. Apa kabar anak-anak? Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Oke, tepuk tangan yang untuk kita semua. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, Bapak mau memeriksa kelengkapan kalian. Ya, sudah lengkap semua. Baik, adakah yang tidak hadir pada hari ini? Ya, nanti hadir semua. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari sebuah tema yang menarik, yaitu beriman berarti berbuat bagi Allah. Anak-anak, masihkah kalian ingat pembelajaran kita 1 minggu yang lalu? Ada yang masih ingat ya? Christian apa? Beriman adalah rahmat, atau iman adalah rahmat. Anak-anak sekalian, kita kembali ke sini. Beriman berarti berbuat bagi Allah. Memiliki beberapa tujuan dari pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, anak-anak bisa menjelaskan yang pertama itu makna beriman. Yang kedua, anak-anak bisa menjelaskan makna dari tanda salib. Yang ketiga, nanti anak-anak bisa menjelaskan kisah hidup Santo Tarsius dan penyaliban Yesus. Yang keempat, anak-anak nanti akan mewarnai gambar. Dalam kegiatan kita nanti, dalam proses pembelajaran, kita akan memiliki beberapa kegiatan aktivitas. Yang pertama, anak-anak akan mengamati gambar. Yang berikutnya, anak-anak nanti akan membaca kitab suci bersama-sama dari Injil Lukas. Yang berikutnya lagi, nanti anak-anak akan mendengarkan kisah hidup Santo Tarsius. Dan yang terakhir adalah mewarnai gambar. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita menyiapkan kitab suci kita. Kitab suci. Namun sebelum pelajaran dimulai, Bapak mau bertanya terlebih dahulu. Adakah yang tahu ini gambar apa? Ya, Christian, gambar apa? Tanda tambah bukan? Jose apa? Tanda salib. Ya, tanda salib. Baik. Anak-anak, ada yang tahu ini gambar apa? Ya, gambar salib. Siapa yang disalibkan di sini? Yesus. Ya, betul sekali. Anak-anak sekalian, ini adalah gambar Yesus disalibkan. Anak-anak, mari kita membaca dulu dari Injil Lukas mengenai penyaliban Yesus. Jika sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama. Ketika itu, hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu serahkan nyawaku." Dan sudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak sekalian, ada pertanyaan mengenai Injil pada hari ini? Ya, Jose, apa pertanyaannya? Mengapa Yesus disalibkan? Pertanyaan sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Jose.
Anak-anak, mengapa Yesus disalibkan? Yesus disalibkan untuk menebus dosa manusia. Anak-anak sekalian, nanti kita akan mendengar bagaimana seorang santo yang masih muda menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ada yang tahu gambar apa ini? Santo siapa? Ada yang tahu? Ya, Kristen apa? Santo Tarsisius. Santo Tarsisius. Santo Tarsisius hidup pada abad yang ketiga. Waktu itu dia masih berusia 10 tahun. Ketika mereka sedang merayakan misa, mereka sudah menerima tubuh dan darah Kristus waktu itu, seorang imam berkata, ada saudara-saudara mereka yang akan dieksekusi, yang artinya dihukum mati. Mereka memiliki kerinduan untuk menerima tubuh Kristus. Jadi siapakah yang akan dikirim ke penjara? Anak-anak sekalian tahu siapa yang menyanggupi untuk tugas itu? Yaitu Santo Tarsisius. Dia mau mengirimkan yang namanya sakramen Maha Kudus, tubuh dan darah Kristus ini ke penjara, anak-anak sekalian. Walaupun imam tidak menyetujui apa yang dilakukan oleh Tarsisius muda ini, tapi dia mengiyakan, dia menyanggupi. Akhirnya mereka mengiyakan apa yang diinginkan oleh Santo Tarsisius muda ini. Anak-anak sekalian, setelah dalam perjalanannya melewati serdadu Romawi, dia ini tidak ditangkap karena dia masih anak kecil dan mereka tidak mengetahui bahwa dia sedang membawa tubuh Kristus. Di tengah perjalanan menuju ke lapangan bola, dia bertemu dengan kawan-kawannya. Kawan-kawannya mengajak dia, Tarsisius, mari kita bermain. Tapi dia tidak mau karena dia mengemban sebuah tugas membawa tubuh dan darah Kristus ini ke penjara. Apa yang terjadi, anak-anak? Dia tidak mau, lalu kawan-kawannya memaksa. Tapi dia juga tidak mau juga ikut dengan mereka. Lalu kawan-kawannya mengambil batu, melempar dia. Akhirnya Tarsisius muda ini meninggal dunia. Anak-anakku sekalian, dari pelajaran pada hari ini, yang menjadi pertanyaan untuk anak-anak sekalian, sudahkah kita berbuat bagi Allah? Anak-anak sekalian, nanti kita akan mewarnai gambar ini. Bapak sudah printkan kurang lebih berapa untuk dikerjakan. Silakan anak-anak mengerjakannya. Baik, anak-anak sekalian, jika sudah selesai, kita bisa menyimpulkan pelajaran pada hari ini. Yang pertama, beriman. Beriman berarti percaya sepenuhnya kepada Allah. Tanda salib dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Yang artinya, ketika kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Beriman berarti menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, bahkan menyerahkan hidup dan matinya, sama seperti yang dilakukan oleh Santo Tarsisius ini. Yesus mati untuk menebus dosa manusia, dosa bapak dan dosa anak-anak sekalian. Setiap manusia yang lahir ke dunia, dia sudah memiliki dosa, yaitu dosa asal yang diwariskan oleh Adam dan Hawa. Karena melalui penderitaan Yesus, kita boleh mencapai kemuliaan. Melalui penyaliban Yesus, adanya penebusan dosa. Anak-anak sekalian, sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, mari kita bernyanyi. Angkat tangan kanan, letakkan di dahi, kita sebut apa? Sebut nama Bapa. Angkat tangan kanan, letakkan di dada, kita sebut apa? Sebut nama Putra. Angkat tangan kanan, letakkan di bahu, kita sebut apa? Sebut nama Roh Kudus. Angkat tangan kanan, letakkan di bahu, kita sebut apa? Sebut amin, amin. Kemudian kepada Bapa, Putra, Roh Kudus, seperti ada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Pada Putra, Roh Kudus. Amin.